Lama-lama udah 3 tahun gue mulai sadar nih. Gak serius gue jadi dirut. Ya udah gue pura-pura ngomong gue gak mau jadi dirut deh. Padahal gue pengen jadi dirut. Gajinya 45% jadi 100% kok. Terus gue bisa selesaiin banyak hal. Yang gak mau ngasih gue. Ya gue mesti tahu diri. Gue bilang gue mau jadi dirut dah. Kayak gitu aja. Jadi gak ada niat. Gak ada niat untuk perbaiki maksud gue gitu. Saya pengen tanya yang itu, yang tadi yang mengenai RUU perampasan aset agak sedikit clawback. Soalnya itu menarik banget. Kan ngerti, bisa aja dijadikan loophole. Bukan di Indonesia ini ya, di negara lain gitu ya. Untuk jadinya memeras salah satu orang gitu kan. Nah tapi kan mungkin ya rakyat kan, soalnya kan kalau misalnya saya bikin video sering banget nih komentar-komentar. Justru itu. Nah, justru maksud saya, mungkin termasuk lu juga kena nih. Saya tidak anti RUU perampasan aset. Justru saya malah lebih dari itu. Saya minta ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dengan cara dua itu akan membuat orang tidak korupsi. Yang saya maksudkan itu, lu niat gak sih bikin RUU perampasan aset? Yang udah ada undang-undang ratifikasi konvensi PBB aja. Tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Di situ kan mengandung inti dari perampasan aset. Ada illicit enrichment. sebenarnya bisa langsung gitu. Iya dong. Kalau seandainya nggak ada ratifikasi konvensi PBB saja, kalau gue presiden nih, gue lakuin apa tuh mbak? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin. Semua satuan ketiga sampai beli air kemasan. Semua rakyat bisa lihat. Kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya gak sama gue? Bikin transparan. Kau gue tunjukin itu dulu. Terus menteri gue gak sampai 30. 20 cukup. Kepala daerah semua. Gue kasih lu hak upah pungut lu boleh ambil. Sebagai penghasilan. Dirjen, Sekjen, Irjen lu boleh gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gue berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, gak ada yang makap bos. Lu periksa aja sekarang belanja pemerintah sama belanja swasta. Sama gak? Gak tau Pak, mungkin sama Pak. Lu main pintar loh. Ini podcast tuh tuan rumah kan. Jadi kalau ada protes apa-apa, ada yang keberatan pernyataan kami, yang bertanggung jawab namanya Leon. Saya hanya tamu saja. Tapi lu mirip-mirip si Toto ya. Gimana? Kayaknya boleh masuk politik nih lu nih. Udah cocok nih. Toto. Iya. Toto Yunanto masuk politik, dia bilang gara-gara ikut gue, bilang bapaknya dulu. Sebenarnya. Ngurusin survei. Ya, tapi menurut Pak Ahok ya, apakah ada ruangan untuk orang yang memiliki idealisme yang tinggi, yang maunya bersih, yang maunya majuin negara, ada ruangan gak sih buat orang seperti itu? Atau orang seperti itu bakal dimusuhin rame-rame dan dia akhirnya ya hilang juga gitu? Ruang tetap ada. Sama kayak bisnis kan. Lu sesusah apapun untuk penetrasi pasar, tetap ada pasar ceruk kita masukkan. Niche market kan. Sama. Di politik juga sama. Orang bilang orang jujur gak ada tempatnya. Saya bilang ada. Kamu kira rakyat kita ini bego semua. Gak ada nurani. Rakyat kita tahu kok mana yang jujur, mana gak jujur kok. Tapi kan gak bisa kesempatan milik lu. Kalah. Tapi kan dia tetap milik lu dalam hati dia. Tinggal tunggu waktu nih. Yang penting lu tetap sehat. Yang penting lu tidak menyerupai mereka. Yang paling sering terjadi di kita. Kalau kita masuk ke politik dengan idealisme. Kita mulai melihat, wah ini rakyat kok gak dikasih duit ini, gak menang nih gua nih. Semua pada nyolong duit nih. 5 tahun lagi kalau pada nyolong duit, gua gak ada duit, mana bisa bersaing. Gua juga mesti nyolong. Hilang deh. Berarti gak ada lagi orang yang diandalkan rakyat. Jadi coba kalau gak nyolong, gak kepilih. Kan kita percaya, amanah. Tuhan yang kasih kekuasaan. Sejarah ini punya Tuhan. Kenapa lu takut? Kita lebih takut ada orang tidak berpegang pada prinsip. Berpolitik tuh pakai prinsip. Lu jangan menyerupai mereka dong. Lu bertahan dong. Lu gak jadi apa-apa. Yang penting lu masih hidup kan. Minimal ide lu disampaikan.
Itu dulu Bunda Herina, mungkin teman-teman ada yang mau menambah silahkan. Bang Heri. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Bang Heri. Iya Bang. Sedikit saya beritahu tentang Bang Bara. Keadilan itu adalah pendukung garis keras Prabowo, bahkan sampai kemarin ya 2024. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau kecewa, sangat kecewa. Harapan-harapan beliau untuk Prabowo membangun bangsa ini ternyata gagal. Jadi kita harap memaklumi itu kekecewaan beliau yang sangat-sangat, karena beliau itu garis keras Prabowo yang sudah banyak berkorban materi tentunya mengkampanyekan beliau itu ya. Jadi harap maklum ya, dan pemikiran beliau juga memang brilian juga sih. Lanjut Bang Nisa. Bang, yang abang bilang tadi Bang Heri, awalnya terbentuknya penguasaan tambang, menurut aku orang awam, gara-gara COVID Bang. COVID itu orang Indonesia di rumah, orang luar negeri masuk, Cina masuk. Aku takut tentara merah itu sudah ada di sini Bang. Mohon maaf juga, ini namanya kita orang awam ya Bang. Iya ya. Kapal selam Indonesia bisa siap loh Bang. Iya, ini kan narasi aku ya Bang ya. Iya ya, betul Bang. Kapal selam Indonesia, aku nggak percaya itu kecelakaan. Pernah ditemukan rudal atau apa namanya itu ya, kayak roket di tengah-tengah laut, itu made in Cina Bang. Oh ya. Pernah kita lihat berita liputan 6 berapa tahun yang lalu. Aku takutkan Indonesia ini udah ditarget sama orang-orang itu Bang, apa tentara merah. Pakai kapsul dia orang Bang, datang ke Indonesia, ke apa namanya Sulawesi, pakai kapsul loh Bang. Iya ya. Itu mah prediksi aku ya Bang ya. Terus Cina ini kan menguasai ekonomi dunia sekarang. Boleh dong kita berargumentasi kayak gitu. Tunggu kita telepon. Nah, terus Bang Nisa fakta kok Bang. apa? Bun? Katakan Bang Nisa itu fakta. Lanjut Bang. Oke. Ya saya harapkan apalagi yang tadi itu kayak provokator Bang. Si bara-bara itu dari. Itu kayak provokator Bang. Si bara-bara itu. Bang Tom gua di mute dulu, tolong di mute dulu Bang. Makanya kalau Lanjut, kayak Bang. ini kan kita ini apa namanya istilahnya berpikir ya. Saya jujur ya Bang ya. Saya takutkan Bang, anak-anak sekarang, anak-anak aku entarnya ke belakangnya kayak mana ini Bang. Kalau kayak gini tuh. Kalau kita tidak mencegah dari sekarang, aduh. Biaya sekolah sekarang Bang, aduh hancur Bang. Walaupun aku tukang kebun, tapi perasaan aku aduh kayak mana ini. Pupuk aja susah. Ya itu aja dulu Bang, curhat Bang. Oke Bunda. Ya sedikit ya. Seandainya tentang ijazah ini UGM itu berpihak ke Jokowi, tidak mau mengungkap sebenarnya, akan jatuh nama UGM itu. Karena jujur, dari zaman berapa UGM itu, Universitas UGM itu berdiri, baru kali ini ada yang parah sekali apa istilahnya alumni dari situ, kalau misalnya benar ya, parah banget gitu. Justru akan jatuh nama UGM itu sendiri gitu kan. Dan terakhir kemarin Jatuh, Bunda. coba lihat, Sudah jatuh UGM Bunda, sudah Iya. rusak namanya Bun. rusak. Nah, kemarin juga yang katanya Jokowi ini dicintai seluruh masyarakat. Kita lihat Jokowi saat pulang dari Vatikan menghadiri paus yang wafat itu, ada nggak? Katanya ternaknya cinta sama dia, satu pun tak muncul jemput, aneh gitu kan? Menghadiri entah salaman Karena kan, nggak dikasih bansos ada. Bun, mereka nggak dibiayain, nggak didanain bansos Bun. Ternyata ada, tapi di alam gaib. Ternyata bisa kalau kita baca, umat muslim tuh kita baca apa ayat kursi, nah baru kelihatan tuh dor macam-macam petasan-petasan di atas kelihatan. Nah, tapi secara kasat mata nggak bisa terlihat gitu. Silakan lanjut yang lain. Ya betul itu Bu. Saya dulu Bu pengen kuliah di UGM aja, susah sekali Bu.
Saya bukan alumni UGM, Bu. Saya Muhammadiyah dari Solo. Memang apa ya? Ke kita ini kalau bisa kuliah di UGM, kebanggaan tersendiri buat orang tua kita. Makanya marwah UGM betul-betul harus dijaga ke depan, jangan sampai ternoda. Kemudian juga citra UGM di dunia internasional merosot. Karena UGM ini kalau tidak salah itu tercatat nomor berapa lupa saya, kemarin saya baca itu. Nah itulah gara-gara satu ijazah yang tidak selesai, maka nama besar UGM itu dipertaruhkan betul itu. Nah itu sudah, apalagi ini kasus ini sudah tidak nasional, sudah mendunia ini, Bu. Itulah. Jadi berbahagialah Ya teman-teman korupsi yang lah alumni yang UGM. kedua. Bang, bukan itu aja, kota pelajar hancur bang, gara-gara ijazah. Ya, iyalah itulah Bang. Kan kita mudah Bang sebenarnya Bang kuliah ini kan. Kalau pengen membuktikan mana skripsi, mana transkip nilai. Nah, masa UGM tidak ada database sekelas UGM? Itu Ibu Herlina alumni UGM, beliau lebih tahu kan. Gini Bunda Herlina, orang mau berbondong-bondong ingin bisa masuk UGM. Mungkin kalau sekarang mual kali ya anak-anak SMA sekarang mau masuk UGM karena ada alumni yang Betul juga. begitu ya. Jujur aja. Iya. Kalau saya zaman dulu saya masuk UGM itu suatu kehormatan dan kebanggaan orang tua itu. Benar. Betul. Iya, betul Bu. Saya mengakui sendiri waktu saya lulus SMA itu, kalau saya masuk UGM orang tua itu bangga sekali. Memang UGM itu universitas memang apa ya, nama Nggak yakin saya Bang kalau Jokowi itu jebolan UGM, nggak yakin banget saya. Iya. Begini sedikit. Mohon maaf saya orang nggak berpendidikan tinggi ya. Asik. Jadi saya khawatir ya orang-orang yang di UGM sekarang juga adalah orang-orangnya si Jokowi, dan dari kualitas mereka itu ya berbohongnya dengan cara yang sangat berbohong, murahan seperti Bohong itu. tingkat dewa Bunda. Ya murahan sekali gitu kalau memang mereka yang di UGM sekarang para rektor itu memang bukan orang-orang si Jokowi ya. Saya rasa memang sengaja mereka ditempatkan. Ini juga harus diselidiki ya siapa mereka sebenarnya. Jadi yang dikatakan Bang Heri benar ya. Saya nggak kuliah Bang, tapi memang UGM dulu itu memang sangat-sangat didambakan ya oleh putra bangsa ya, untuk dari SMA itu masuk. Sampai paman saya aja dari Sumatera Selatan sana ya, dulu Sumatera Selatan sekarang Babel ya, itu kuliahnya di UGM, jauh kan, nyebrang laut begitu. Kalau saya sendiri ya nggak sekolah Bang. Ini malu saya kalau dibilang pernah kuliah di UGM, itu namanya berdusta. Gitu. Siapa sekarang yang mau benar sih, silahkan. Udah semua tapi jadi tiktokan, silahkan lanjut. Ya gini Bunda, apa kata Mukidi? Dihujat saya diam, dihina saya diam. Tapi kalau untuk disuruh berhenti berbohong akan saya lawan. Itu katanya. Saya ini orang Solo Bunda. Kalau ke rumah Jokowi nggak sampai 10 menit sampai saya ini. Orang Solo ya, malu nggak? Jadi jelek ya warga Solo kesebut semua ya Bang Karena Henry ya. dengan adanya seperti ini kan kita ini seperti apa ya? Capek dan lelah juga Ibu. Iya, kalau saya lihat Capek dan titik-titik lelah pasti. Iya. ngehujat warga Solo, padahal gegara ulah satu keluarga itu ya semuanya jadi kesebut. Gitu. Kakak saya itu satu kelurahan dengan Pak Jokowi. Tapi berarti melihat mudanya Jokowi dong, Bang kakaknya. Kalau saya kan lama di Gorontalo Bunda. Jadi itulah. Sedikit sebetulnya Kalau menurut aku nih, ijazah itu kalau saya lihat itu ya itu kan barang bukti ya. Barang bukti itu yang menghadirkan barang bukti itu yang sebetulnya jaksa gitu ya, kejaksaan ya. Kenapa ya seolah-olah tidak berdaya gitu. Ya enggak ya? Jaksa, polisi itu seolah-olah tidak daya, ya enggak ya? Betul. Nah itulah yang saya anggap matahari masih cuma membesar-besar Bang, gitu. matahari gembar. Gimana? Matahari gembar kayak mana sih Pak? Nah itulah saya bilang tadi, saya bilang matahari kembar, kata ibunya katanya enggak, itu nggak usah dibesar-besarkan Jokowi gitu. Ya enggak kan begitu. Ya kan Bang, begitu. Jokowi bukan lagi presiden tapi polisi pada kesana ngapain? Dia pengen tetap jadi presiden mungkin Bang. Cuma apa ya,
alam belum menerima gitu. Itu saja kan Gubernur Jawa Timur, Polda dan Pangdam itu kan ke Jokowi membicarakan tarif itu apa? Begini ya. Jelas. Disinilah rakyat harus sadar, harus negara kita sejak si Jokowi memimpin, dia ini sudah menempatkan orang-orangnya di semua lini. Ini yang harus kita perhatikan ke sana. Siapa sih Jokowi? Seperti yang sudah diceritakan Pak Bambang Tri. Saya percaya loh pernyataan Pak Bambang Tri. Kenapa? 10 tahun dia memimpin, dia menunjukkan tanda-tanda itu. 10 tahun dia memimpin, para ulama dikriminalisasi. Para tokoh yang menyuarakan kebenaran dikriminalisasi. Saya susah banget nyebut itu ya. Kriminalisasi, Bun. Kriminalisasi. Susah banget. Intinya ke situ. Dia juga membentur-benturkan umat Islam. Dia mengadu domba rakyat, sengaja bikin rakyat gaduh, mengkotak-kotakan rakyat. Dia juga memakai politik kentong babi di mana rakyat dimiskinkan dan dijejelin bansos yang tidak cukup mungkin itu untuk hidup 1 minggu. Tapi ternaknya Di sini ya suka kita bisa loh. nilai ya. Itu adalah misi PKI. Itu di Tapi sini kita ternaknya rakyat suka sadar. loh, Bun. Ya, Ternaknya suka dengan bansos. enggak. Dia gini narasi Sebentar mereka Bun. ya. Kita nggak membicarakan dulu ternak-ternaknya. Memang mereka buta atau memang mereka gerombolannya ya. Kita juga tahu kan si Jokowi minta maaf ke PKI. Dan si Iya, Jokowi karena dia-